Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya pribadi amat sangat sulit pada akhirnya menangkap isi pemikiran Gibran dan menyimpannya di kepala saya. Nah, pada titik ini saya tidak menganggap Gibran tampil sebagai orang yang luar biasa seperti yang saya ramalkan. Rumusan pemikiran-pemikiran Gibran penuh sesat dan beruntun, namun pada saat yang sama tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang tadi saya katakan mudah untuk dicerna oleh orang awam. Bahwa apa yang diperbincangkan ini bukan hanya isi kepala, tapi juga isi hati. Bukan hanya masalah hafalan, tapi juga masalah perasaan. Debat kedua Pilpres 2024 untuk calon wakil presiden baru saja diselenggarakan oleh KPU di Jakarta Convention Center, Jumat 22 Desember 2023 malam. Debat Cawapres ini sebelumnya disebut yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Banyak yang menanti bagaimana gagasan dari ketiga Cawapres dalam topik besar mengenai ekonomi. Pasti punya penilaian tersendiri mengenai debat Cawapres kemarin, termasuk psikolog Bang Reza Indragiri Amril yang sehari jelang debat Cawapres meramal hal positif bagi Gibran yang menurutnya bakal jadi macan panggung. Lalu setelah menyaksikan debatnya, bagaimana tanggapan Bang Indragiri? Nah, sebelum nanya jauh nih, saya ingin tahu nih, yang Anda maksud dalam ramalan Anda nih Bang, sebelum debat Cawapres ini Gibran bakal jadi macan panggung. Maksudnya apa nih Bang? Ada beberapa pertanyaan sekaligus kritik tentang bagaimana Gibran ini dari satu sesi jumpa masyarakat ke sesi jumpa masyarakat berikutnya tampak sangat tidak meyakinkan. Pernah leser lidah menyebut asam sulfat lah, 400 juta anak Indonesia lah. Yang menurut saya memang menjadi alasan bagi masyarakat untuk bertanya-tanya seberapa jauh orang ini sanggup untuk tampil dengan performa maksimal di ajang debat. Tetapi kalau kita ingat pada tahun 2020, kebetulan saya mengikuti juga dari layar kaca penampilan Gibran saat berkontestasi di ajang pemilihan wali kota Solo tahun 2020. Kalau kita saksikan penampilan Gibran pada saat itu, maka sesungguhnya kita bisa meramal ini orang pada dasarnya memiliki kecakapan berbicara yang lumayan. Artinya walaupun dia seorang pendatang baru, namun pada saat debat calon wali kota tahun 2020 itu dia cukup lihai, cukup artikulatif menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Karena itulah, menjelang diadakannya debat Cawapres, saya membangun ramalan serupa bahwa hitung-hitungan di atas kertas, orang ini potensial untuk menjadi macan kertas. Betapapun dia akan berhadapan dengan politisi veteran semisal Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Ada 3 alasan yang menjadi latar mengapa saya meramal Gibran akan menjadi macan panggung pada saat itu. Pertama, kalau dibandingkan dengan Mahfud dan Muhaimin, Gibran ini yang justru pernah secara formal menekuni bidang ilmu yang mendekati topik perdebatan malam itu di debat Cawapres KPU. Gibran pernah belajar marketing. Jadi saya bayangkan di kepalanya sudah ada alur-alur berpikir ala ekonom dan sejenisnya. Yang kedua, Gibran ini kalau dibandingkan dengan Mahfud dan Muhaimin adalah sosok yang dalam usia yang sedemikian muda sudah bisa membangun imperium bisnis kelas mega raksasa. Memang patut dipertanyakan ya, apa ya rekam jejak dia sehingga sekian banyak investor mau menanam saham, menitipkan uang dalam jumlah fantastis kepada Gibran. Nah, itu silakanlah masyarakat berpolemik, bertukar pikiran tentang apa penyebab orang-orang mau kemudian menggelontorkan uang pada anak ini yang notabene kalaupun sebelumnya dia sudah pernah berbisnis, tapi bisnisnya belum spektakuler seperti yang katakanlah digembar-gemborkan gitu. Terlepas dari itu, Gibran ini sekali lagi adalah anak muda yang punya catatan bisnis. Beberapa usaha bisnisnya pun easy come, easy go. Cepat mendatangkan investasi, cepat pula merugi. Sampai pula gulung tikar. Muncul lagi pertanyaan, ini apa ya penyebab anak muda ini sudah gulung tikar tetap saja mencoba menggurita di sektor bisnis? Itu alasan kedua. Dia adalah seorang pebisnis. Sebutlah begitu ya. Dan yang alasan yang ketiga, di belakang Gibran ini ada 2 sosok laki-laki superpower, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. 2 sosok manusia superpower ini saya yakini akan memberikan atau membuka akses lapang-lapangnya kepada Gibran kepada sumber data. Sehingga dari 3 hal itu saya ramalkan nantinya ketika tampil di panggung debat Cawapres KPU, perspektif Gibran ini akan sangat-sangat data driven. Artinya sangat-sangat berbasis pada data. Karena dia sudah punya kecakapan untuk berpikir, dia sudah punya rekam jejak dan juga punya akses luas
terhadap data-data mutakhir. Itu alasannya. Kenapa saya membangun ramalan Gibran akan menjadi macan panggung. Oke, lalu bagaimana Bang setelah debat kemarin? Apakah ramalan Anda meleset? Kalau mengacu pada ramalan saya tadi, memang sepertinya ramalan saya tepat. Tapi ada satu hal yang terlupakan oleh Gibran dan juga saya bayangkan terlupakan oleh tim sesnya, bahwa ajang debat bukan semata-mata ajang demonstrasi hafalan. Ajang debat merupakan forum bagi seorang calon pemimpin untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat dengan jumlah audiens yang amat sangat banyak dan sangat-sangat heterogen. Nah, di sini persoalannya. Di satu sisi saya menangkap betapa menggebu-gebunya Gibran untuk menyampaikan perspektif yang data driven seperti saya katakan tadi, tapi dia lupa untuk mengemas pemikirannya, mengemas perspektifnya agar bisa dikunyah oleh sebanyak mungkin masyarakat awam. Pada titik itu saya terus terang kecewa juga karena sepertinya Gibran dan tim sesnya justru kurang cukup strategis menjadikan forum ini sebagai, sekali lagi, ajang komunikasi itu tadi. Bukan ajang untuk menceramahi, bukan ajang untuk komunikasi satu arah, tapi betul-betul seolah merasakan bagaimana audiens itu hadir, menyimak, menangkap, memahami, dan syukur-syukur menghayati apa yang dikatakan oleh Gibran. Ya, saya tidak akan mengatasnamakan orang banyak lah ya, tapi paling tidak saya pribadi amat sangat sulit pada akhirnya menangkap isi pemikiran Gibran dan menyimpannya di kepala saya. Karena itu, kalau hari ini saya ditanya, Gibran bicara apa saja malam itu, terus terang hampir semuanya tidak bisa saya ingat. Yang saya ingat cuma dua hal. Pertama, jumlah wisatawan yang datang ke Solo lebih banyak daripada datang ke Jogja. Dan yang kedua, Gibran menyampaikan programnya yaitu perbaikan atau pembenahan penataan terhadap kebun binatang di Solo. Dua itu saja yang saya ingat. Selebihnya saya tidak ingat betul-betul karena terlalu sulit untuk dicerna. Data driven memang bagus. Perspektif yang berbasis data memang bagus. Tetapi perspektif itu sekali lagi menurut saya harus dikemas sedemikian rupa, diracik dengan eloknya agar bisa dikemas oleh masyarakat banyak atau paling tidak oleh saya pribadi. Nah, pada titik ini saya tidak menganggap Gibran tampil sebagai orang yang luar biasa seperti yang saya ramalkan. Justru sebaliknya, sosok seperti Mahfud dan Muhaimin, walaupun kaliber politik mereka di atas Gibran, tetapi ternyata perkataan mereka lebih mudah untuk saya kunyah, lebih mudah untuk saya ingat. Nah, barangkali di sini nih, memang pada akhirnya jam terbang sebagai politisi menentukannya di situ. Bukan semata-mata pada perbendaharaan ilmu pengetahuan yang dia simpan di kepala, tapi lebih bagaimana kepekaan seorang politisi, seorang calon pemimpin untuk membayangkan siapa sesungguhnya audiens yang akan menyimak perkataannya. Di situ barangkali pembedanya. Dalam catatan Anda, Bang, Anda menyebut bahwa Anda menonton ulang debat Cawapres ini dengan mata tertutup. Tujuannya apa nih, Bang? Karena pada tayangan live saya tergopoh-gopoh untuk mengikuti perspektif terutama dari Gibran, saya katakan tadi, bahkan sangat banyak hal yang luput dari ingatan saya, maka saya mencoba menakar ulang, ini saya yang memang mungkin saya kecapean malam itu, atau karena suara dari televisi yang tidak begitu jelas kah, atau apa ya penyebabnya, sehingga saya sulit untuk menangkap perkataan Gibran. Lalu saya putar ulang tayangan lengkap debat itu di salah satu channel YouTube, tapi saya pilih untuk menutup mata, sehingga saya fokus pada pendengaran saja, pada audio saja, untuk menyimak sekali lagi, ini memang saya yang bermasalah atau pihak lain yang bermasalah. Dan ternyata setelah saya tutup mata, semakin nyata. Setelah tutup mata, buka telinga, semakin nyata bagi saya bahwa memang rumusan pemikiran-pemikiran Gibran penuh sesak dan beruntun, namun pada saat yang sama tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah untuk dicerna oleh orang awam, paling tidak oleh saya pribadi. Sebaliknya, kalau saya harus bandingkan ini, perkataan Mahfud lebih mudah untuk saya simak, tapi yang paling mudah untuk saya ikuti adalah perspektif dari Muhaimin Iskandar. Memang dua kontestan yang saya sebut belakangan tadi juga punya kelemahan, tapi dari segi substansi informasi yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar, dalam hal ini saya justru teryakinkan bahwa ketika saya tutup mata buka telinga, menyimak ulang tayangan debat secara penuh, memang Gibran paling sulit untuk ditangkap, paling sulit untuk dipahami macam informasi yang dia jejalkan pada diri saya. Jadi Anda menyebut bahwa paparan Muhaimin Iskandar lebih mudah dipahami daripada Mahfud MD, meskipun sama-sama lebih bisa dipahami daripada Gibran. Bisa disampaikan mungkin perbedaannya antara paparan Muhaimin dan juga Pak Mahfud? Dua hal ya yang perlu disinggung. Pertama, seberapa jauh ini masing-masing kontestan bisa memanfaatkan waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan program.
Tadi kita sudah singgung, visi misi program berarti bisa bicara tentang pengetahuan, bicara tentang wawasan yang sekali lagi saya netral ya, saya tidak ada di tim ses atau timnas manapun, silakan dicek. Tapi saya pribadi menganggap perkataan Gibran paling sulit untuk saya kunyah. Itu satu. Yang kedua, seberapa jauh masing-masing kontestan bisa meyakinkan publik bahwa mereka layak untuk disukai. Kenapa layak untuk disukai? Karena mereka mampu membangun interaksi virtual itu. Mereka jauh ada di Jakarta, sementara saya jauh dari luar Jakarta, tapi saya membayangkan siapa kira-kira audiens, kontestan yang dengan segala kematangan politik yang mereka punya bisa membangun atmosfer bahwa kita sekarang seolah sedang berada di satu ruangan, sedang berbincang di satu meja. Pada aspek yang kedua ini, saya merasa saya lebih disapa, saya merasa lebih diajak bercengkrama oleh Muhaimin Iskandar. Bagaimana dia menggunakan kata-kata yang populer, bagaimana dia mengucapkan kata-kata ajakan, kata-kata yang menunjukkan sekali lagi adanya interaksi antara dia selaku pembicara dengan saya yang ingin menyimak. Itu nuansa interaksinya itu, nuansa obrolannya itu, nuansa komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin itu menurut saya lebih terbangun oleh Muhaimin Iskandar. Itulah sebabnya tadi saya katakan pada aspek seberapa jauh seorang kontestan bisa memanfaatkan waktu untuk memunculkan kesan bahwa dia layak dipercaya, layak disukai, saya lebih terkesan oleh Muhaimin Iskandar. Mahfud MD pada dasarnya sama. Dia mencoba untuk mendongeng, mencoba untuk memberikan ilustrasi sederhana, mencoba untuk mengajak saya berada di posisi yang sama dengan dia. Walaupun memang mungkin nuansa etnik ya, katakanlah begitu, saya memberikan apresiasi terhadap kebinekaan, tapi saya merasa nuansa etnik Pak Mahfud sangat kental, yang sedikit banyak juga membuat jarak antara saya yang notabene berasal dari latar belakang suku yang berbeda. Tapi yang harus dipahami adalah pada adanya nuansa psikologis yang Mahfud coba bangun, itu bisa saya tangkap, walaupun dengan karakteristik yang dia punya, dengan artikulasi yang dia menjadi ciri khasnya, itu agak sedikit berjarak dengan saya. Nanti demikian, kalau harus dibuat pemeringkatan berarti pada aspek yang kedua ini, berapa jauh seorang kontestan mampu meyakinkan kita bahwa dia layak dipercaya, layak dijadikan teman bicara dan sejenisnya, saya akan menempatkan Muhaimin pada peringkat pertama, Mahfud berada pada peringkat kedua. Yang ketiga, saya seperti mendengar seorang guru, seorang dosen yang berceramah panjang lebar di depan kelas, yang unjuk kebolehan bahwa dia pintar, dan saya yakinkan bahwa dia punya banyak informasi, dia punya segudang data, tapi dia tidak cukup mampu untuk membuat saya punya kepintaran yang sama dengan dia. Agak kurang mampu mengajak saya untuk berkomunikasi dengan gelombang yang sama dengan dia. Itu dia persoalan yang Gibran alami menurut saya. Baik, berarti garis besar catatan Anda mengenai debat Cawapres kemarin, seharusnya Cawapres ini memiliki kemampuan untuk menyederhanakan hal rumit ya, atau ability to simplify. Betul, menyederhanakan informasi yang akan dia berikan, sekaligus membangun atmosfer ini sebagai sebuah atmosfer perbincangan. Kan atmosfer satu arah, betapapun ya ini memang dominan ada pada kontestan untuk berbicara, tetapi bagaimana dia lihai membangun ini sebagai sebuah forum ketika kita bisa bercengkrama, duduk pada posisi yang setara, di atas satu meja yang sama. Nah, saya yakin betul kelihayan yang lembut macam ini atau soft kompetensi semacam ini memang butuh jam terbang, butuh kaliber sebagai seorang politisi. Pada sisi itu, saya yakin betul kalau dihitung-hitung nih berapa banyak orang yang sudah pernah diajak berbincang oleh Gibran, berapa banyak orang yang sudah diajak berbincang oleh Muhaimin, berapa banyak orang yang sudah diajak berbincang oleh Mahfud. Saya yakin Muhaimin tampaknya berada di peringkat paling atas. Oke, selain ability to simplify tadi Bang, apalagi yang harus diperbaiki atau dimiliki oleh para cawapres ini mungkin sebagai catatan mereka di debat cawapres berikutnya? Topik ekonomi pada dasarnya bukan topik yang digemari oleh kebanyakan orang. Saya yakin karena mengandung kosakata yang jarang kita gunakan sehari-hari dan memiliki alur pemikiran yang berbeda dengan pemikiran orang kebanyakan, itu yang membuat sekali lagi topik ekonomi, keuangan, infrastruktur, dan tema-tema lainnya yang diangkat pada debat cawapres itu memang secara umum sulit untuk dikunyah. Tapi justru di situ kali ya, tadi saya katakan berulang kali, justru di situ letak tantangannya. Bagaimana calon pemimpin bisa mengajak kita untuk paham, mengambil posisi yang sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Pada titik itu, barangkali agenda pembenahan yang harus dilakukan adalah, saya mulai dari Gibran lagi. Timnas, mungkin harus sedikit Timnas atau tim ses atau apapun sebutannya yang merupakan tim dukungan yang mendukung Gibran ini, sepatutnya mengurangi muatan informasi, muatan wawasan, muatan pengetahuan, muatan data yang mereka miliki. Kurangi itu. Lebih banyak ada kecakapan
membangun atmosfer. Dengan demikian konsekuensinya Gibran ketika berbicara harus membawa emosi yang dia punya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.